Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk pada subtema yang baru yaitu subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak penjelasan ibu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Benar sekali, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar utama dari sebuah paragraf. Nah, tahukah kalian di mana letak ide pokok? Ide pokok terletak dalam kalimat utama. Jadi, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Nah, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi, di dalam paragraf itu ada ide pokok. Nah, ide pokok itu yang mendasari sebuah paragraf. Selain ada ide pokok, ada juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu kalimat yang dikembangkan dari kalimat utama atau dari ide pokok yang ada. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, ada 3 cara ya anak-anak. Yang pertama itu kita baca dulu teksnya secara keseluruhan. Lalu yang kedua kita cari kalimat utama dari setiap paragraf. Jadi kalau kita mulai dari paragraf pertama, berarti kita lihat di paragraf pertama itu kalimat utamanya yang mana. Nah, kalau kita sudah temukan kalimat utama di paragraf itu, kita langsung tentukan ide pokok dari itu kalimat utama. Jadi kalimat inti dari kalimat utama yang ada. Nah, anak-anak, kalau misalnya dalam sebuah paragraf itu dalam sebuah bacaan itu ada 10 paragraf, berarti ide pokoknya ada 10. Kenapa ada 10? Karena setiap paragraf ada ide pokok. Nah, ini ada contoh paragraf yang akan kita tentukan kalimat utamanya, ide pokoknya, dan kalimat pengembangnya. Di sini ada paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, contoh ini sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, dan di sini Ibu akan lebih pertegas lagi. Dari paragraf yang ada ini, pertama itu kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, ternyata kalimat utamanya yang sudah Ibu tandai di sini adalah tulisan yang berwarna biru. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utama. Kalimat utama ya, bukan ide pokok. Nah, dari kalimat utama ini baru kita tentukan ide pokoknya. Kita ambil mana yang inti dari kalimat utama ini. Ternyata ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokok dari kalimat utama yang sudah kita temukan atau inti dari kalimat ini yang kita temukan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah temukan kalimat utama, kita sudah ambil intinya atau ide pokoknya, kita tentukan juga kalimat pengembangnya. Nah, kalimat pengembangnya itu yang
kalimat kedua sampai ke bawah. Kalimat yang jelaskan tentang ide pokok. Jadi setelah ide pokok itu atau kalimat utama itu, selanjutnya itu disebut kalimat pengembang. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita juga bisa tentukan bacaan ini, paragraf ini termaksud paragraf apa? Deduktif atau paragraf induktif. Nah, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti kita sebut paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa tahu bagaimana cara tentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti kalian sudah mudah untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf di setiap bacaan. Nah, anak-anak, kalau kita mau kembangkan paragraf juga, yang harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu ide pokok dari paragraf yang akan kita buat. Nah, setelah kita tentukan ide pokoknya, kita bisa kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini tentang paragraf dan juga ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, pada materi kali ini Ibu hanya mempertegas saja supaya kalian lebih ingat lagi tentang bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, selamat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.